Dewan juri yang terhormat, kami percaya bahwa peningkatan atau kemajuan yang pesat dari teknologi selalu membawa dua sisi dalam kehidupan kita sebagai manusia, baik itu sisi positif dan juga sisi negatif. Dan kemajuan teknologi yang sangat pesat ini termasuk namun tidak terbatas pada kehadiran sosial media seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter, berdampak kepada bagaimana cara kita berperilaku, juga berdampak pada bagaimana cara kita berkomunikasi kepada sesama manusia di platform sosial media ini. Ada dua fenomena, ada dua kejadian yang menarik perhatian kami sebagai tim pemerintah pada debat ini. Kejadian pertama adalah yaitu mengenai fenomena cyberbullying atau pembulian atau perundungan secara siber atau secara daring. Cyberbullying merupakan suatu tindakan atau suatu aksi di mana seseorang atau pengguna sosial media melecehkan atau berbuat semena-mena terhadap pengguna sosial media yang lain. Baik itu dalam bentuk berkata-kata yang tidak sesuai atau berkata-kata yang menjatuhkan karakter dari individu pengguna sosial media lainnya. Tentunya kita menyadari atau tentunya kita sudah familiar dengan berita di mana tokoh publik atau seorang K-pop idols yang melakukan tindakan bunuh diri karena aksi mereka sebagai public figure itu dihakimi atau mereka menjadi korban pembulian dari fans mereka sendiri. Ya, sehingga kami percaya bahwa cyberbullying ini ada dan memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan kita. Yang kedua yaitu adalah fenomena political buzzer. Ya, di negara demokrasi ini bukan hal yang aneh apabila sebuah partai politik menggunakan seorang public figure atau orang yang dipandang memiliki otoritas untuk menjadi political buzzer. Jadi tugas seorang political buzzer ini adalah untuk mengadvokasi atau untuk mempromosikan partai politik yang mempekerjakannya sehingga menggiring masyarakat terhadap suatu opini publik tertentu. Ya, dan hal ini tentunya akan memberikan opini terhadap situasi publik yang tidak seimbang dan dapat menciptakan political landscape atau peta politik yang tidak kondusif. Dan dua kejadian ini, dua fenomena ini merupakan perilaku yang buruk yang kita lakukan dalam platform online sebagai manusia. Mengapa hal ini terjadi? Kami percaya bahwa hal ini disebabkan oleh anonimitas. Apa itu anonimitas dalam konteks ini? Anonimitas merupakan sebuah aksi atau sebuah tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang merespon sebuah konten, baik itu berupa video ataupun sebuah gambar, tanpa harus menunjukkan identitas aktual mereka, baik itu foto profil atau nama asli mereka ataupun identitas asli mereka di sosial media. Mengapa anonimitas menjadi sebuah problema? Kami memahami bahwa anonimitas memberikan efek psikologis atau psikologis di mana seseorang dapat merasa nyaman atau aman sehingga mereka merasa bahwa mereka dapat berkata apapun, mereka dapat berkomentar apapun karena mereka percaya bahwa apapun yang mereka komentari atau apapun substansi dari komentar mereka, baik itu kata-kata kasar ataupun kata-kata yang tidak tepat atau tidak sesuai konteks terhadap konten yang mereka komentarkan, identitas mereka tidak akan terlacak dan tidak bisa terlacak sehingga mereka tidak akan dituntut untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka. Bagaimana kami sebagai tim pemerintah akan mengimplementasikan hal ini? Mari berasumsi bahwa data kita sebagai penduduk sebuah negara, baik itu data foto kita, foto wajah kita, nomor identitas kita, nomor telepon kita, ataupun alamat asli kita, itu terintegrasi dan tersimpan dengan baik dan aman oleh Dukcapil. Ya. Lalu sosial media, website sosial media
akan menyediakan sebuah laman yang didedikasikan yang berisi sebuah fields atau sebuah kotak, ya, di mana kotak tersebut harus diisi secara wajib dengan nama asli, dengan nomor identitas asli, dengan nomor telepon asli, dan juga dengan alamat asli kita. Halaman ini saat sudah kita selesaikan akan terkirim dan juga terverifikasi ke database Dukcapil yang tadi. Ya, jika verifikasinya valid atau data kita benar dan sesuai, maka kita akan bisa memulai beraktivitas di sosial media. Namun apabila data kita invalid atau tidak sesuai dengan data yang disimpan oleh Dukcapil, maka akun sosial media kita tidak akan diaktifasi dan kita tidak akan bisa beraktivitas di sosial media. Mengapa kami yakin bahwa proposal ini sangat bagus untuk demokrasi? Kami percaya bahwa ada dua indikator bahwa demokrasi itu akan menjadi baik. Yang pertama adalah di mana individual merasa bahwa mereka bisa berekspresi tanpa harus merasa terrepresi. Dan yang kedua adalah di mana transparansi akan menjadi ada. Transparansi akan ditegakkan dalam aktivitas kita sebagai manusia di negara demokrasi. Yang pertama, kenapa proposal ini bagus untuk demokrasi? Karena dengan membutuhkan sosial media, dengan membutuhkan pengguna sosial media untuk melakukan pendaftaran dengan identitas asli mereka, dia akan merasa terikat dengan identitas mereka, sehingga hal ini akan memberikan efek psikologis jerah, atau di mana mereka akan merasa lebih berhati-hati dan harus bisa lebih bertanggung jawab dengan dalam melakukan komentar atau dalam melakukan berkata-kata yang tidak sesuai. Ya, karena apa? Karena dengan menggunakan identitas asli, maka mereka akan bisa dilacak, ya, keberadaan mereka bisa dilacak, siapa mereka, tinggal di mana, lalu apa background mereka, ya, sehingga ini akan memberikan efek jerah, terutamanya karena kita sudah memiliki undang-undang informasi dan transaksi elektronik, ya, sehingga dengan diterapkannya ini, maka demokrasi akan berjalan baik. Lalu yang kedua, adanya transparansi. Transparansi akan dapat ditegakkan karena partai politik tidak akan lagi bisa mempekerjakan buzzer yang secara tidak adil akan mengadvocate partai politik mereka dan juga menjatuhkan partai politik lain. Hal ini karena apabila buzzer tetap melakukan hal tersebut, maka bukan hanya buzzer saja yang dihukum, tapi juga partai politiknya pun juga dihukum. Sehingga kami percaya ini akan memberikan transparansi dalam demokrasi. Sehingga kami percaya bahwa proposal ini dapat diterapkan. Sekian dari tim government. Terima kasih.